Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Baktiar dari jurusan Psikologi Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling naratif. Eh, ada Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendiri konseling naratif ini. Konseling naratif pendirinya yaitu ada dua, yaitu Michelle White dan David Epson. White percaya bahwa hanya melalui pengetahuan orang-orang bisa benar-benar menjadi penulis kehidupan mereka sendiri. Michelle White adalah pasangan penemu dari naratif, yaitu David Epson. David Epson adalah salah satu pengembang dari naratif terapi. Dia adalah asisten direktur di pusat terapi dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. Dia sering melakukan perjalanan internasional, penyaji kuliah dan lokakarya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di antara sekian banyak yang menarik dari profesinya adalah bekerja dengan anak-anak penderita asma. Membuat kelompok pendukung bagi wanita yang hidupnya terancam oleh anoreksia dan menarik hati ayah yang tidak suka menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Itulah tadi sedikit biografi mengenai pendiri dari konseling naratif. Pengertian konseling naratif itu sendiri adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam pengubahan kondisi konseli. Cerita yang dibuat oleh konseli merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi ada 3, yaitu yang pertama, perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktis naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Dan yang ketiga, yaitu praktis naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh terapi. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan konseling naratif. Tujuan umum konseling naratif adalah pembawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam pandangan baru. Dalam hal ini dilakukan sampai konseli menemukan pandangan baru. Pandangan baru ini memungkinkan konseli untuk mengembangkan makna baru bagi pikiran yang bermasalah, peran dan perilaku. Adapun tahapan-tahapan konseling, yang pertama yaitu berkolaborasi dengan klien untuk datang dengan nama yang disetujui bersama untuk sebuah masalah. Yang kedua yaitu munculnya masalah yang menekan dan membuat strategi penyelesaian. Yang ketiga yaitu menyelidiki bagaimana masalah itu mengganggu, mendominasi diri klien. Yang keempat yaitu meminta klien untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan alternatif tujuan untuk hal tersebut. Yang kelima yaitu menemukan saat ketika klien tidak didominasi atau putus asa dengan masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Yang keenam yaitu ada mencari bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari klien yang cukup kompeten untuk bangkit, untuk mengalahkan, untuk melarikan diri dan dominasi atau penindasan masalah. Yang ketujuh yaitu ada meminta klien untuk berspekulasi tentang masa depan yang diharapkan dengan melihat kekuatan atau kompetensi. Klien dapat membayangkan dan merencanakan masa depan yang dapat mengurangi atau mencegah hidup bermasalah. Nah, dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada mencari atau membuat pendukung untuk memahami dan mendukung cerita baru klien. Hal ini tidak cukup untuk membuat cerita baru. Klien perlu cerita baru di luar terapi karena masalah orang tersebut awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah hidup baru yang telah
muncul dalam percakapan dengan terapi. Adapun teknik-teknik konseling naratif yang pertama yaitu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh terapis naratif mungkin nampaknya melekat dalam sebuah percakapan yang unik, bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya, penemuan kejadian-kejadian unik atau eksplorasi proses kultur yang dominan dan memberikan perintah. Apapun tujuannya, pertanyaan seringkali sirkular atau berhubungan dan ditujukan untuk memberikan dorongan kepada klien dalam cara yang baru. Yang kedua yaitu eksternalisasi dan dekonstruksi. Terapis naratif berbeda dari terapis tradisional lainnya, di mana terapis naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Menjalani hidup berarti memang menghadapi masalah, tidak menjadi satu dengan masalah. Masalah dan kisah-kisah tentang masalah memiliki pengaruh pada orang dan dapat merubah hidup dalam cara-cara yang negatif. Yang ketiga yaitu ada penemuan hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis berbicara pada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Ini dilakukan dengan memilih perhatian dan beberapa pengalaman yang terapis dari cerita masalah. Terlepas dari bagaimana tidak signifikan ini bagi klien, terapis dapat bertanya, misalnya apakah ada waktu di mana kemarahan akan menguasai Anda dan Anda melawannya? Seperti apakah diri Anda? Nah, seperti itu tadi contohnya. Dan yang keempat yaitu ada alternatif cerita dan reutering, yaitu membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi, dan terapis naratif mendengar pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik atau suatu yang diprediksi oleh cerita yang jenuh masalahnya. Nah, dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan bukti naratif, yaitu praktis naratif percaya bahwa cerita terjadi hanya ketika terdapat pemirsa yang menghargai dan mendukung mereka. Dengan demikian, penghargaan audien terhadap perkembangan baru secara sadar diajukan, memperoleh audien untuk agar perubahan baru terjadi, menimbulkan kebutuhan untuk terjadi jika cerita alternatifnya tetap hidup. Nah, itulah tadi sedikit cerita mengenai apa itu konseling naratif. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana konseling naratif. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu dengar-dengar kamu menang dalam lomba bermusik nyanyi solo ya? Iya, Bu, saya menang dalam lomba musik. Wah, ibu sangat bangga terhadap prestasi yang kamu raih. Kamu sangat pintar dan membanggakan sekolah ini. Iya, Bu. Kalau begitu, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya kesini atas keinginan saya sendiri, Bu. Namun, sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman bahwa jika ada siswa yang ingin menyelesaikan masalahnya, bisa ke ruangan BK untuk dapat mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, jadi begitu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk mengikuti proses konseling? Saya belum pernah ke ruangan BK, Bu. Jadi, apakah kamu tahu apa itu konseling? Menurut saya, konseling itu merupakan pemberian bantuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Oh iya, Bu, tapi saya memiliki kekhawatiran kalau masalah saya diketahui oleh orang lain, Bu, menjamin kerahasiaan konseling. Jadi,
Kami tidak perlu khawatir. Oh iya Bu, tapi saya memiliki kekhawatiran kalau masalah saya diketahui oleh orang lain. Oh, kamu tidak perlu khawatir, soalnya konseling ini menjamin kerahasiaan konseling. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kamu selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Kalau begitu, proses konseling akan kita lakukan selama 45 menit dengan seefektif mungkin. Kalau setuju, coba sekarang ceritakan masalah apa yang kamu alami. Jadi permasalahan yang saya alami yaitu mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini sangat menyulitkan Bu, tugas yang diberikan sangat banyak. Sedangkan guru jarang menerangkan terkait materi dan tugas yang diberikan sehingga peringkat saya semakin menurun selama pembelajaran daring Bu. Oh, jadi begitu ya. Kamu merasa sulit dalam mengerjakan tugas dan tugas kamu semakin banyak, sedangkan guru kurang menjelaskan mengenai tugas yang diberikan sehingga peringkat kamu menurun. Jadi sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya segera terselesaikan dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Ibu merasa senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi perlu diketahui, ibu sebagai konselor tidak boleh langsung memberikan nasihat kepada kamu, tapi mari kita bersama-sama menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Bu. Tapi kamu sudah beritahukan masalah yang kamu hadapi kepada ibu. Kamu merasa sulit dalam mengerjakan tugas yang banyak karena guru jarang menjelaskan mengenai materi dan tugas yang diberikan yang menyebabkan peringkat kamu menurun sehingga tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana lagi. Kalau begitu, apa yang membuat kamu sulit mengerjakan tugas? Jadi begini Bu, saya sangat sulit mengerjakan tugas selama belajar di rumah atau belajar online. Dan tugas yang diberikan sangat banyak, serta guru jarang menjelaskan mengenai materi dan tugas yang diberikan. Sehingga saya sulit dalam mengerjakan tugas tersebut yang menyebabkan peringkat saya semakin menurun. Tadi kamu bilang, kamu sulit mengerjakan tugas. Tugas apa yang sulit kamu kerjakan? Banyak tugas yang membuat saya sulit mengerjakannya Bu, contohnya seperti pelajaran biologi. Kadang saya tidak mengerti apa yang ditugaskan. Oh begitu ya, kalau menyanyi begitu ya. Tadi oh ya, di awal tadi kamu mengatakan bahwa kamu suka bernyanyi. Kalau menyanyi biasanya berapa hari kamu lakukan dalam seminggu? Saya menyanyi biasanya 3 hari dalam seminggu Bu. Jadi begitu ya, begini. Ibu mempunyai cerita yang sama dengan permasalahan yang kamu hadapi, dan dari cerita ini kamu bisa menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kalian mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu, saya akan mendengarkannya. Cerita ini yaitu ada seorang anak yang bernama Kintan. Dia bersekolah di salah satu sekolah favorit. Di setiap harinya dia selalu merasa kurang percaya terhadap dirinya. Dia tidak hanya mengikuti pendidikan formal, juga suka menyanyi yang biasanya dilakukan dalam 3 hari dalam seminggu. Di saat ia tidak menyanyi, mempunyai kegiatan, itu membuat dia termotivasi untuk belajar, berlatih, menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan semenjak itu ia selalu berlatih dan terus berlatih di rumah. Ia sudah merasa percaya terhadap dirinya dan kemampuan yang dimilikinya, serta kecemasannya sudah mulai hilang, dan dia juga tetap bisa membagi waktu dengan menyanyi dan berlatih mengerjakan soal-soal. Dari cerita tersebut, apakah kamu bisa menyimpulkan bagaimana dia mengatasi masalahnya? Iya Bu, saya bisa mengambil kesimpulan. Kalau begitu, coba kamu ungkapkan apa yang dapat kamu ambil dari cerita tadi. Jadi begini Bu, dari cerita yang tadi Ibu ceritakan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tokoh cerita tersebut terus berlatih agar dapat percaya pada dirinya dan juga belajar manajemen waktu antar menyanyi dan berlatih mengerjakan soal-soal. Jadi bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar cerita tadi dan menyimpulkan sesuai dengan pemahaman yang telah kamu dapatkan dari cerita tadi? Yang akan saya lakukan, saya akan terus berlatih Bu, agar saya dapat percaya pada diri saya dan tidak akan cemas terhadap peringkat saya. Ibu bangga kepadamu karena kamu selalu optimis untuk keluar dari permasalahan yang kamu alami. Nah, sepertinya kamu sudah menemukan cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang. Hanya butuh waktu untuk menerapkannya dan menjadi sebuah kebiasaan. Tetap semangat ya.
Iya Bu, terima kasih. Baiklah, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Kapan ya, Nak? Pada hari dan waktu yang sama Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan pertemuan ini minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Ibu tunggu cerita kamu setelah menerapkan solusi yang kamu inginkan terapkan. Iya Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Yes, sampai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.